Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita sehingga di pagi yang berbahagia ini Allah kembali perjumpakan kita di tempat ini di dalam masjid Allah untuk bersama-sama berusaha menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam mengarungi kehidupan kadangkala kita dihadapkan dengan suatu perkara yang kadangkala memancing amarah kita sebagai seorang manusia. Pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat dari Nabi. Lelaki tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kepadaku sebuah nasihat. Lihatlah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang selalu menginginkan kebaikan, berusaha untuk terus memperbaiki diri, meminta nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang mulai luntur dari kebanyakan kaum muslimin. Keinginan untuk dinasihati telah banyak luntur dari kaum muslimin. Bahkan banyak yang tersinggung jika ada seseorang yang dengan sukarela menasihatinya. Bahkan ada yang merasa tidak nyaman ketika ada seseorang yang menegurnya. Padahal itu adalah salah satu bagian dari bukti kecintaan saudaranya kepada dirinya. Namun para sahabat selalu menginginkan kebaikan dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Sehingga mereka meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di dalam hadis ini, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikanlah aku nasihat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La taghdab." Janganlah engkau marah. Faraddada mirara, "La taghdab." Janganlah engkau marah. Diulangi kembali dan Rasulullah kembali menjawab, "Janganlah engkau marah." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat sesuai dengan kondisi orang yang meminta nasihat. Karena setiap penyakit itu ada obatnya. Orang yang dia sedang sakit perut, tidak mungkin kita kasih obat sakit kepala. Orang yang sakit kepala, tidak mungkin kita kasih obat sakit perut. Setiap penyakit ada obatnya. Sehingga setiap sahabat yang meminta nasihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat sesuai dengan keadaan orang yang meminta nasihat. Ini juga salah satu hal perkara yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sahabat yang meminta nasihat, kadangkala Rasulullah mengatakan, "Idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'." Jika engkau salat, dirikanlah salat seakan-akan kau akan berpisah dengan dunia. Sahabat yang satu lagi meminta nasihat, Rasulullah katakan, "La taghdab." Janganlah engkau marah. Semua tergantung dari kondisi orang yang meminta nasihat. Maka kita pun harus berusaha seperti itu. Jangan sampai memberikan nasihat pada momentum yang tidak tepat dengan tema yang tidak tepat. Kan tidak mungkin antum diminta untuk mengisi tausiah atau khutbah nikah, kemudian di acara khutbah nikah tersebut antum membahas tema tentang kematian. Tidak cocok, ya.
Misalkan antum diminta nasihat di saat acara pernikahan, terus antum katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, kullu man 'alaiha fan, dan seterusnya. Enggak ada nasihat berkenaan dengan pernikahan, enggak tepat. Maka harus, walaupun yang disampaikan benar, tetapi harus juga ditempatkan di tempat yang tepat, yang sesuai. Nah, Rasulullah mengatakan la taghdab, janganlah engkau marah. Para ulama mengatakan bahwa amarah ini sesuatu yang datang tiba-tiba. Maka larangan dari Nabi SAW la taghdab ini maknanya bukan larangan untuk marah. Akan tetapi ada dua makna kata para ulama. Yang pertama, larangan untuk mendekati tempat-tempat atau kondisi yang dapat mendatangkan amarah. Jadi ketika kita tahu bahwa di satu lokasi tertentu, jika kita datang ke tempat tersebut, amarah kita akan terpancing. Atau jika kita bertemu pada momentum tertentu dengan orang tertentu, amarah kita bisa terpancing. Sebaiknya sebagai seorang mukmin kita menghindari kondisi-kondisi tersebut. Kondisi-kondisi yang dapat memancing amarah kita. Ini ciri seorang mukmin, dia tidak mendatangi tempat-tempat yang dapat memancing amarahnya. Tapi sangat disayangkan sekarang banyak tempat-tempat yang dikenal dengan perlakuan kasarnya, restoran-restoran yang dikenal dengan perlakuan kasarnya untuk memancing konsumen. Dan banyak di antara kaum muslimin, bahkan para duat yang mendatangi tempat tersebut. Ini berarti tidak menjalankan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi katakan jangan mendatangi tempat yang dapat memancing amarahmu. Makna dari perkataan Nabi la taghdab. Ini yang ditafsirkan oleh para ulama. Maka kita sebagai seorang muslim enggak boleh mendatangi tempat-tempat tersebut, ya. Tidak baik mendatangi tempat-tempat tersebut. Dan mukhalafah syariahnya yang sisi lainnya sangat banyak. Tapi ini dari sisi ininya saja sudah tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua kata para ulama maknanya adalah ketika seseorang sedang marah, la taghdab artinya janganlah engkau melampiaskan amarahmu pada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Artinya di saat marah, seseorang itu harus dapat mengontrol emosinya. Karena Rasulullah pun bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat, orang yang hebat itu bukan yang menang di dalam pergulatan, tetapi mereka yang dapat mengontrol amarahnya. Inilah orang yang hebat, inilah orang yang kuat. Maka nasihat Nabi la taghdab makna keduanya adalah janganlah engkau melampiaskan amarahmu dalam perkara yang dimurkai oleh Allah. Karena seseorang ketika tidak dapat mengontrol amarahnya, efek negatifnya itu sangat besar. Tidak sedikit terjadi pembunuhan karena seseorang tidak mampu menahan amarah. Tidak sedikit terjadi perceraian karena seseorang tidak mampu menahan amarah. Tidak sedikit terjadi pemukulan, ucapan kasar, dikarenakan seseorang tidak mampu menahan amarahnya. Maka tahanlah, kontrollah amarah tersebut. Bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk mengontrol amarah itu? Maka para ulama menyebutkan ada dua hal yang diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah mengontrol amarah dengan lisan. Apa yang dapat dilakukan oleh lisan? Dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi zikir ini dapat meredam amarah seseorang. Ketika kita sedang marah, maka kontrollah amarah itu dengan lisan kita, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah itu dapat meredakan amarah kita. Yang kedua adalah mengontrol amarah dengan anggota tubuh. Apa yang dilakukan oleh anggota tubuh? Merubah posisi duduk. Di saat kita sedang berdiri, duduk. Di saat kita sedang duduk, berbaring. Ini nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Jangan kebalikannya. Kadangkala kita sedang duduk, kemudian mulai perdebatan, terpancing emosi, malah berdiri, malah tambah jadi. Harusnya ketika posisi berdiri duduk, ketika posisi duduk berbaring. Apakah terbatas pada perubahan posisi dari berdiri ke duduk ke berbaring? Tidak. Kata para ulama di antaranya Syekh Al-Utsaimin, bisa seseorang itu berpindah posisi. Misalkan dia ribut di satu ruangan, terpancing amarahnya, dia keluar langsung dari ruangan
tersebut. Ya. Suami istri sedang ribut di dalam kamar. Maka ketika si suami ini mulai terpancing emosinya, dia keluar dari kamar. Duduk di ruang keluarga. Ya. Kalau ributnya di ruang keluarga, istrinya memancing amarah, pindah dia ke ruang tamu. Cuma ini kendalanya, kadang para suami ini lagi dia mau menahan, mengontrol emosinya, dia keluar dari kamar ke ruang keluarga, diikutin sama istrinya. Ya. Pindah ke depan diikutin, pindah ke depan akhirnya tidak terkontrol lagi, keluarlah kata talak, keluarlah kata cerai. Makanya ibu-ibu, kalau suami ibu-ibu berpindah posisi di saat ada sesuatu yang dapat memancing emosinya, jangan diikutin, jangan diikuti kalau tidak mau adanya penyesalan di kemudian hari. Biarkan saja dulu 30 menit, 1 jam, baru kemudian nanti diajak kembali berbicara. Karena bisa jadi perpindahan posisi dia keluar ruangan itu adalah untuk dapat mengontrol emosinya. Untuk dapat mengontrol emosinya. Jadi berpindah. Dan ini berlaku di dunia offline dan di dunia online. Jika bapak-bapak ada dalam satu grup atau ibu-ibu, kemudian khawatir terpancing emosi karena adanya diskusi yang condong kepada perdebatan, saling mempertahankan argumennya, saling mencari pembenaran, tidak ada salahnya untuk keluar sementara. Ana izin live sementara. 1 hari, 2 hari, balik lagi. Ya, agar tidak keluar ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena sering orang ketika dia amarah di dunia online pun, kadang akhirnya dia nggak kuat, dia ketik kata-kata yang dapat menimbulkan kemudaratan di kemudian hari. Dan banyak juga suami istri di zaman sekarang, ini salah satu kendala yang banyak dihadapi oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Dan banyak sekali kita mendengarkan kisah dan cerita yang sama. Yaitu banyak di antara suami istri itu yang menjadikan tempat perdebatan dan diskusi itu adalah di media sosial. Jadi ngobrol suami istri via WA, via WhatsApp. Bapak Ibu tahu sendiri yang namanya tulisan itu, beda satu huruf, beda satu tanda baca, itu bisa beda cara membacanya. Atau walaupun tanda bacanya sama, orang nadanya bacanya beda, itu akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Maka nasihat saya untuk saya dan Bapak Ibu sekalian, jika ada satu permasalahan dalam rumah tangga antara suami dengan istri, jangan dibahas lewat media sosial. Lebih baik bertemu. Lebih baik berjumpa, ngobrol secara langsung. Agar masing-masing betul-betul tahu apa yang diinginkan oleh pihak yang lain. Kalau misalkan bapak-bapak istrinya WA mengucapkan kata-kata A, B, C, D, merinci permasalahan itu dalam WA, nggak ada masalahnya untuk tidak perlu dibuka atau dinonaktifkan handphonenya sementara. Sampai bapak-bapak pulang dari tempat kerja, ngobrol secara langsung dengan istri. Jangan menyelesaikannya lewat media sosial. Karena berapa kali saya mendapatkan orang-orang yang akhirnya bercerai dikarenakan menyelesaikan permasalahan mereka lewat WhatsApp. Ya. Si istri bikin status, si suami bikin status. Padahal masing-masing statusnya itu sudah dikhususkan hanya dapat dilihat oleh istrinya atau hanya dapat dilihat oleh suaminya. Tapi masing-masing beranggapan bahwa status ini dilihat oleh seantero jagat raya. Si istri buat status, dasar suami tidak tahu diuntung. Dasar suami begini-begini, si istri juga sama, si suami juga sama. Jadi wanita kok seperti itu, wanita yang tidak soleh, wanita yang tidak nurut dari suaminya. Akhirnya masing-masing beranggapan nih pasangan saya membongkar aib saya ke seluruh masyarakat. Padahal masing-masing sudah memprivatkan status tersebut. Tapi karena kesuudzon sudah muncul, akhirnya WA pribadi masing-masing menginginkan perceraian. Suaminya mentalak istrinya dan bala, musibah, kemudaratan yang sangat besar. Maka selesaikan secara langsung. Intinya tadi kembali bahwa di saat kita sedang khawatir muncul emosi dalam diri kita, khawatir marah, maka menghindarlah, ubah posisi. Di dunia online pun sama tadi, bisa dinonaktifkan handphonenya, atau keluar dari grup sementara, atau diblok sementara, selama selang beberapa waktu sampai kita merasa kita sudah tenang, baru nomor tersebut kita buka blokannya, baru kita kembali berdiskusi.
itu insya Allah akan menjadi jalan aman untuk dapat mengontrol emosi kita. Maka ingatlah baik-baik nasihat Nabi, la taghdab, la taghdab. Jangan kau marah, jangan kau marah. Karena di saat seseorang tidak mampu mengontrol emosi, kemudaratan yang banyak itu akan ada di kemudian hari. Bahkan pada momentum tersebut pun dia akan mendapati kemudaratan yang sangat banyak. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf. Dan kita sekarang masuk ke bab ke-62, khaslatan, yaitu yang Syekh Abdul Razak berikan judul khaslatan, dua perangai. An Yahya ibni Abi Katsir rahimahullahu qala, berkata Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullah, khaslatani idza ra'aituhuma fir rajul fa'lam annama wara'ahuma khairun minhuma. Dua perangai yang kalian jika melihatnya pada seseorang, maka ketahuilah apa yang berada di belakang keduanya lebih baik dari kedua hal itu. Jadi jika kalian melihat dua perangai pada seseorang, maka ketahuilah bahwa apa yang tidak terlihat itu insya Allah lebih baik daripada yang terlihat. Jadi di belakang dua perangai ini insya Allah kebaikan yang sangat banyak ada pada diri orang tersebut jika kalian melihat dua hal ini. Apa dua hal tersebut? Yang pertama, in kana habisan lilisani, jika dia dapat mengontrol, dapat menahan lisannya. Yang kedua, yuhafidhu ala salatih, dan dia menjaga salatnya. Menjaga lisan dan menjaga salat. As-samtu li ibni Abi Dunya. Jadi dua hal ini kalau kita temukan pada seseorang, dia mampu menjaga lisan dan menjaga salatnya, maka insya Allah apa yang tidak nampak di hadapan kita adalah kebaikan yang sangat banyak. Dan ini bisa dijadikan sebagai dua acuan di dalam kita mengenal seseorang. Misalkan ada seorang ayah yang didatangi oleh seorang pria melamar putrinya. Maka salah satu perkara yang dapat dilihat dari lelaki tersebut, dari pemuda tersebut adalah dua hal ini. Lisannya dan sholatnya. Insya Allah jika lisannya dia dapat jaga, sholatnya pun terjaga, hal-hal yang tidak nampak insya Allah secara garis besar kita akan menemukan kebaikan padanya. Menjaga sholat dan menjaga lisan. Ada orang yang dia mampu untuk menjaga sholat, tapi dari lisannya itu dapat diketahui bagaimana karakter orang tersebut. Dari lisan itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita dapat mengenal orang itu sangat luar biasa sekali. Dari lisan yang keluar dari lisannya itu, ucapan yang keluar dari lisan seseorang itu dapat menggambarkan kepada kita bagaimana pendidikannya, seperti apa sifatnya. Itu terlihat dari ucapan yang keluar dari lisan seseorang. Makanya para ulama mengatakan ketika kita bertemu dengan seseorang, orang itu memiliki wibawa di hadapan kita. Tapi ketika dia mulai berbicara, akan tergambar secara detail seperti apa karakter dia. Apakah dia orang yang sering menjual janji palsu? Apakah dia orang yang jujur? Apakah dia orang yang pandai berdusta? Apakah dia orang yang macam-macam itu tergambar daripada lisannya. Pendidikan seseorang pun tergambar. Orang bisa tertipu dengan penampilan, bisa terlihat orang yang tidak memiliki apa-apa terlihat sangat kaya dengan merubah penampilan. Tapi lisan itu sulit untuk dirubah. Kan tergambar dari lisan seseorang. Ya. Maka seseorang ketika dia tidak memiliki pendidikan, mau sekaya apapun tapi dia tidak pernah belajar, itu akan terlihat dari apanya? Dari lisannya, dari cara dia berbicara. Itu sulit untuk ditutupi. Maka menjaga lisan ini sangat luar biasa sekali. Menjaga lisan pengaruhnya sangat luar biasa. Terlebih lagi, seseorang ketika dia menjaga lisannya, dia menjaga agamanya. Seseorang menjaga lisan berarti dia menjaga agamanya. Karena sesuatu yang belum dia ucapkan milik dia. Tapi ketika sesuatu itu sudah terucap dari lisannya, maka hal itulah yang mengekangnya. Kita ini masih memiliki ucapan kita ketika belum kita keluarkan.
Tapi ketika kita sudah keluarkan, maka ucapan itulah yang mengekang diri kita. Maka para ulama sering menasihati seseorang untuk menjaga lisan. Karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini sering kali dalam hadis-hadis beliau. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Man yadman li baina lahyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjaminkan untuk lisannya dan kemaluannya, aku akan jaminkan untuknya surga. Rasulullah pun berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Rasulullah pun pernah mengatakan, sesungguhnya seluruh anggota tubuh setiap pagi itu yukaffirul lisan. Berkata kepada lisan, ittaqillaha fina fa innama nahnu bik. In istaqamta istaqamna wa in wajajta wajajna. Istiqamahlah engkau wahai lisan, karena sesungguhnya kami sangat bergantung kepadamu. Jika engkau istiqamah, kami pun akan istiqamah. Jika engkau bengkok, kami pun akan bengkok. Ini setiap pagi tanpa kita sadari seluruh anggota tubuh berbicara hal tersebut kepada lisan. Bahkan para ulama mengatakan apa? Pernah kita bahas kalau tidak salah dalam bab sebelumnya, bahwa seseorang itu bisa saja dia sholat malam di waktu malam, paginya bermaksiat, siangnya puasa, malamnya bermaksiat. Tapi sedikit orang yang ketika dia mampu menjaga lisannya, dia terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Orang yang dapat menjaga lisannya, berkata yang jujur, amanah, dengan apa yang dia sampaikan, itu sedikit sekali di antara mereka yang tergelincir pada momentum lain di dalam kemaksiatan. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka lisan ini pengaruhnya sangat luar biasa. Siapa yang mampu menjaga lisan dan menjaga sholatnya? Sholatnya dijaga. Ya. Dia gelisah ketika suara adzan berkumandang, dia tidak melangkahkan kaki menuju masjid. Gelisah dia. Jangan sampai kita kajian hadir rajin, tapi ke masjid apa bahasa kitanya sebutnya Sundanya belang bentong. Ya, kadang datang, kadang tidak. Ya, khususnya laki-laki ini. Ya, jangan sampai kalah dengan orang-orang yang tidak pernah ikut kajian. Harusnya orang yang ikut kajian itu lebih semangat untuk datang ke mana? Ke masjid. Ya, jangan sampai tidak terlihat. Tadi subuh kan nikmat sekali hujan, luar biasa tuh. Berat memang ujiannya untuk berangkat ke mana? Ke masjid. Waktu subuh hujan juga luar biasa ya. Memang orang bilang ini tidur di bawah selimut nyamannya luar biasa. Tetapi kalau panggilan sudah memanggil, terdengar suara adzan dan hujan itu bukan hujan yang sangat besar yang menyulitkan seseorang menuju masjid, maka dia harus tetap melangkahkan kaki menuju masjid. Jaga sholat kita. Dan ini pun cara kita menilai seseorang. Terutama tadi kalau ada pemuda yang melamar putri kita, melamar anak wanita kita, tanya tentang sholatnya. Tanya tentang sholatnya. Atau awasi tentang sholatnya. Lihat di kompleknya. Suka ke masjid apa tidak? Ya, suka sholat atau tidak? Jangan mengandalkan pas dia datang bertamu. Datang orang tersebut mau melamar putri kita, pas di waktu nazar dan dengar suara adzan dia buru-buru wudu, Pak ayo kita ke masjid. Kemudian kita katakan, Masya Allah dia jaga sholatnya. Ya, nggak mungkin Bapak ke masjid dia diam di rumah Bapak kan? Ini banyak yang tertipu seperti ini. Jadi beberapa orang itu ada yang mengeluh katanya, padahal pas waktu nazar, pas waktu khitbah ikut ke masjid sama saya. Tapi ternyata setelah menikah nggak pernah melangkahkan kaki menuju masjid. Udah tujuannya sudah tercapai. Kita yang kurang selektif. Maka dicek, dia suka sholat apa tidak. Kalau perlu, Bapak sholat subuh di komplek rumahnya. Lihat, ada gak batang hidungnya. Pas waktu subuh tersebut, ditelepon, ada di mana? Ya, akan ketahuan tuh. Dia menjaga sholat atau tidak. Ya, dilihat, dicek. Karena kita akan mengamanahkan putri kita kepada orang tersebut. Untuk membimbingnya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membawanya menuju surga Allah. Jangan sampai kita main lepaskan saja. Yang penting pekerjaannya, yang penting uang maharnya besar, yang penting dia anak orang kaya, agamanya mau gimana juga masa bodoh, waliyadzubillah. Ingat, kita menikahkan putri kita bukan menjual putri kita kepada orang yang mampu membayar lebih mahal, tapi kita akan menikahkan putri kita. Maka yang dicari yang utama adalah kesolehan.
Di sini Syekh Abdul Razak mengatakan hifdzul lisan wa habsuhu wa siyanatuhu yu'addu hifdzan lil jawarih kulliha. Menjaga lisan, menahan lisan. Dan juga ketika seseorang mampu untuk mengelola lisannya, menjaga lisannya, pada hakikatnya itu terhitung kepada penjagaan kepada seluruh anggota tubuh. Lianna lahu tuba'. Karena mereka ini, seluruh anggota tubuh ini mengikuti lisan. Sebagaimana hadis Nabi tadi. Jika dia istiqamah, istiqamah seluruhnya. Jika tidak, bengkok seluruhnya. Wal muhafadhati 'ala shalah wal muhafadhatu 'ala shalah tu'addu ma'unatan lil 'abdi 'ala al khairati kulliha wa muzdajaran lahu 'anil syururi wal atham. Dan menjaga salat terhitung sebagai sesuatu yang dapat menolong seorang hamba untuk melakukan segala bentuk kebaikan dan terhindar dari segala keburukan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat yang benar, salat yang baik itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian bab berikutnya adalah min makarimil akhlaq, di antara akhlak yang mulia. Bab ke-63. An Thabit ibn Ubaid rahimahullahu qala ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaum wala afkaha fi baitihi min Zaid ibn Thabit. Al-Adabul Mufrad lil Bukhari. Kata Thabit ibn Ubaid rahimahullah, beliau berkata, tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih terhormat, yang lebih mulia ketika duduk di tengah-tengah kaum dan orang yang dia sangat ibaratnya apa ya, komunikatif, banyak senda gurau ketika di dalam rumahnya, dari Zaid ibn Thabit. Jadi tidak pernah aku melihat seseorang seperti Zaid ibn Thabit, yang mana Zaid ibn Thabit ini ketika duduk di tengah-tengah kaum terlihat sangat berwibawa, terhormat, mulia. Tetapi ketika berada di rumahnya, dia ikut dengan kondisi di rumahnya, bersenda gurau dengan anak-anaknya, bermain dengan anak-anaknya, yang mana kalau ada orang yang melihat itu tidak melihat sebagaimana kewibawaannya ketika berada di tengah-tengah kaum. Dan ini yang memang harus dilakukan oleh seseorang, khususnya kepada bapak-bapak yang seringkali menjadi orang-orang yang sangat kaku ketika berada di dalam rumah, bermain dengan anak-anak. Anak-anak kita balita, dia main masak-masakan, ya kita ikut bermain dengan mereka. Kita seakan-akan menjadi pembeli dari masakan yang mereka masak, atau kita menjadi tamu di rumahnya. Ya, Syekh As-Sa'di, Syekhnya Syekh Al-Utsaimin, beliau itu disebutkan oleh anaknya yang sampai terngiang oleh putrinya, bahwa ketika putrinya ini masih kecil, sering bermain dengan teman-teman seumurannya, bermain rumah-rumahan. Maka ketika Syekh As-Sa'di keluar, salah satu teman dari putrinya ini menawarkan untuk makan siang di tempat dia. Jadi ini punya rumah ceritanya, yang ini punya rumah. Ini punya rumah, masak-masakan, kemudian ditawarkan untuk makan. Syekh As-Sa'di pun datang duduk di tempat tersebut. Kemudian teman putrinya itu bikin masak-masakan, nggak ada makanannya, tidak ada. Dia bikin masak-masakan. Kemudian Syekh As-Sa'di seakan-akan duduk, dan setelah itu seakan-akan beliau ikut makan siang. Kemudian putrinya mengeluh, kapan kau jadi tamu di rumahku? Besok insya Allah giliran aku makan siang di tempatmu. Besoknya ikut bermain dengan mereka. Syekh As-Sa'di, penulis tafsir, bagaimana kedekatan dengan putrinya. Dan ini pun dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kesenangan beliau ketika menggendong Al-Hasan dan Al-Husain. Bagaimana beliau berlari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Di zaman kita sekarang seakan-akan hal itu mulai hilang. Bahkan yang sangat disayangkan, banyak keluarga yang mengeluh dari suaminya. Kenapa suaminya ketika ikut pengajian kok jadi semakin kaku, tidak mau bersenda gurau dengan anak-anaknya, tidak mau bersenda gurau dengan istrinya, seakan-akan semua itu adalah hitam dan putih. Bersenda gurau ya akhi, ini dianjurkan dan tidak termasuk dalam sesuatu yang sia-sia ketika kita bermain dengan anak-anak kita. Main.
mau main petak umpet, lari-larian dengan anak kita. Antum ke masjid dengan anak antum, yang laki-laki pulang lomba lari dengan dia. Sesuatu yang menyenangkan. Nikmatilah hidup ini. Islam ini bukan berarti ketika antum berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kehilangan dari kenikmatan kehidupan. Ini adalah kenikmatan kehidupan yang dibolehkan di dalam Islam, bahkan dianjurkan. Jangan sampai kita menjadi sosok yang hilang kelembutan justru ketika kita ikut pengajian. Salah berarti dalam memahami kajian tersebut. Karena Rasulullah tidak mengajarkan hal itu. Rasulullah menginginkan kita memiliki sesuatu yang sangat luar biasa, hubungan dengan keluarga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Rasulullah bahkan mengatakan khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Terbaik di antara kalian yang baik kepada keluarganya. Harus ada hal tersebut di dalam rumah tangga kita. Bermain. Misalkan ada tim ibu dengan anak wanita, tim bapak dengan anak pria, bikin perlombaan di dalam rumah. Bikin kehidupan yang nyaman di dalam rumah. Jangan sampai kita kehilangan keharmonisan justru di saat kita sudah mengenal kajian. Berarti ada sesuatu yang keliru dari pemahaman kita. Dari pemahaman kita. Kita lihat kadang ceramah seorang syekh, tegas dalam ceramahnya. Ceramah seorang ustadz tegas dalam ceramahnya. Tapi mereka ketika di rumah itu memposisikan diri sebagai seorang ayah di dalam rumah. Penuh dengan kelembutan, penuh dengan keharmonisan. Nah, ini yang harus ditekankan. Maka di sini disebutkan hadza min makarimil akhlaq. Ini di antara akhlak yang mulia, kata Syekh Abdul Razak. An yakunal insanu dzu lutfin fil baiti wa tawaddudin wa du'abatin wa mu'anasatin lil ahli wal aulad. Seseorang itu harus memiliki kelembutan, keramahan, senda gurau kepada keluarga dan anak-anaknya. Li'annal baita ghaliban yadkhuluhu sahibu wa huwa makdudun mut'abun minal amali wa ikhtilati bin nas. Karena ahlul bait itu orang yang tinggal di satu rumah, secara garis besar ketika dia datang dari luar masuk ke dalam rumahnya, dia dalam keadaan yang sangat lelah, capek dia. Setelah selesai bekerja di luar, setelah selesai dari bercampur dengan banyak manusia, bertemu dengan banyak manusia dengan segala problemnya, dengan segala masalahnya. Maka ketika masuk ke rumah, biasanya yang diinginkan oleh seseorang itu adalah ketenangan, kenyamanan. Tidak mau mendengar suara sedikit pun. Dan tidak mau berbicara dengan siapapun. Terlebih lagi tidak mau banyak di antara mereka yang membuat nyaman orang di sekitar mereka, yaitu istri dan anak-anaknya. Ini banyak kejadian. Jadi dia di luar rumah bertemu dengan banyak masalah, bertemu dengan banyak orang. Penat dia. Masuk ke dalam rumah, dia bawa tuh permasalahan yang ada di luar ke dalam rumah. Sehingga di dalam rumah itu dia pengennya apa? Hanya beristirahat, tidak mau dengar suara. Marah jika dengar suara anaknya. Akhirnya datang dia ke dalam rumah seperti orang asing. Sendiri ketika berada di dalam rumah. Gak boleh. Seorang ayah itu walau sepenat apapun dia, sepusing apapun dia di luar rumah, ketika akan masuk ke dalam rumah, permasalahannya ditinggalkan di pintu gerbang rumah dia. Di pintu masuk rumah dia ditinggalkan. Masuk ke dalam, hadapilah keluarga kita dengan senyuman, dengan keramahan, bermain dengan mereka. Karena anak-anak kita ingin bermain dengan kita. Kasihan masa kecil mereka jika mereka tidak dekat dengan kita. Kita yang akan menanggung akibatnya ketika mereka beranjak usia remaja dan dewasa. Ketika kita ingin berdiskusi dengan mereka, mereka tidak akan pedulikan kita. Karena mereka ingat ketika di masa kecil, kalian sebagai seorang ayah tidak mempedulikan mereka. Maka di dalam syariat yang mulia ini, seorang ayah masuk ke dalam rumah sepenat apapun, tinggalkan permasalahan. Jangan dijadikan istri dan anak itu sebagai pelampiasan amarah kita. Marah sama bosnya yang dimarahin istrinya. Marah sama rekan bisnisnya yang kena anaknya. Kalau depan rekan bisnisnya, oh iya pak, betul pak, terima kasih pak. Sampai ruku-ruku mau sujud. Depan istrinya dilampiaskan kemarahan tersebut. Depan anaknya dilampiaskan amarah tersebut. Ini adalah sesuatu yang
tidak tepat. Ya, mereka punya hak atas diri kita. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan فَإِذَا اتَّسَعَ صَدْرُ الْمَرْءِ وَعَظُمَتْ أَخْلَاقُهُ وَحَسُنَتْ عِنْدَ دُخُولِ لِلْبَيْتِ فَإِنَّهُ يَسْتَوْعِبُ أَوْلَادَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ بِمُلَاطَفَتِهِ وَمُؤَانَسَتِهِ لَهُمْ وَجَمِيلُ خُلْقِهِ. Dan jika dada seseorang itu lapang dan akhlaknya mulia, baik amalannya, maka dia itu ketika masuk ke dalam rumah akan penuh dengan kelembutan, akan penuh dengan senda gurau, canda tawa dengan keluarganya. Keindahan yang sangat luar biasa dari akhlak seseorang. Seseorang harus seperti ini ketika dia masuk ke dalam rumahnya, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kenyamanan. Ya, jangan sampai dia ketika di luar rumah, masya Allah tertawa, terbahak-bahak dengan temannya. Masuk ke dalam rumah berubah, pengen dihormatin sama anak dan istrinya. Ya, ingat, banyak orang tua itu yang ditakuti oleh anak istrinya, bukan dihormati oleh anak istrinya. Ya. Orang yang ditakuti oleh anak istrinya, ketika anak istrinya ini punya kekuatan, maka dia tidak akan mendapatkan penghormatan tersebut. Tapi seorang anak dan istri yang mengagumi suami dan ayahnya, yang hormat kepada ayahnya, suatu saat ketika ayahnya ini lemah selemah apapun, mereka tetap akan hormat kepada ayahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sering lihat, ada anak-anak itu yang bapaknya luar biasa, keras, kasar kepada anaknya. Pukul, banting, kata-kata kasar keluar. Nurut tuh anaknya. Kenapa? Masih dalam kondisi lemah. Ketika sudah beranjak dewasa, banyak di antara mereka yang akhirnya meninggalkan orang tuanya ini. Ya. Tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Tapi jika diajarkan anak itu adalah kehormatan kepada ayahnya, kagum terhadap ayahnya, maka selemah apapun kondisi ayahnya, semiskin apapun kondisi ayahnya, selemah apapun kondisi fisiknya, si anak akan tetap hormat kepada ayahnya. Nah, ini yang kita inginkan. Jangan sampai anak kita tuh takut kepada kita dalam makna takut karena kekuatan fisik kita. Jangan. Tapi jadikan anak itu menghormati kita. Sehingga rasa takut yang muncul dalam dirinya adalah takut durhaka kepada kita sebagai ayahnya. Ajarkan dia betul-betul cara berbakti kepada orang tua. Dengan kita berlaku lembut kepada mereka. Bukan berarti lemah lembut kepada anak itu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Beda antara kelembutan dengan masa bodohan. Ya. Beda antara ketegasan dengan kekerasan atau kekasaran. Maka ini yang harus diperhatikan. Intinya adalah bab ini, bab ke-63 ini mengajarkan kepada kita bahwa keluarga itu punya hak atas diri kita. Inna li jismika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Tubuhmu punya hak atas dirimu dan keluargamu punya hak atas dirimu. Kadangkala seorang suami itu mendapatkan musibah. Misalkan ada ibu dari suami tersebut misalkan wafat. Dia terluka atau dia terkena musibah tersebut berat bagi dia. Sehingga dia mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari sulit untuk tersenyum. Ya. Tapi jangan keterusan. Sampai 2 bulan, 3 bulan. Ya. Ingat bahwa keluarga kita yang lain punya hak atas diri kita. Anak kita punya hak senyuman kita. Istri kita punya hak dari senyuman kita. Kehidupan harus tetap berjalan. Itu yang harus difikirkan. Mereka punya hak atas diri kita. Makanya di dalam Islam, waktu atau momentum takziah itu ditentukan. Bahkan seorang wanita itu masa iddahnya ditentukan. Kenapa? Karena kehidupan harus terus berjalan. Banyak orang yang punya hak atas diri kita. Kita tidak boleh egois, hanya memikirkan diri kita sendiri. Ya, mungkin kita terluka, mungkin kita masih bersedih. Tapi orang-orang lain itu punya hak atas diri kita. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian bab berikutnya ya ikhwah, al-mu'min jama'a baina ihsanin wa syafaqah. Seorang mukmin itu menggabungkan di antara
amalan kebaikan dan rasa takut. Bab ke-64, seorang mukmin menggabungkan di antara perbuatan baik dan rasa takut. Maksudnya apa? Kita bacakan di sini. Anil Hasan al-Basri rahimahullahu qala. Berkata Al-Hasan al-Basri rahimahullah, innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqah. Seorang mukmin menggabungkan di antara perbuatan baik dan rasa takut. Wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Sedangkan orang munafik menggabungkan antara perbuatan buruk dan rasa aman. Orang mukmin dalam kehidupannya ini, dia itu beramal saleh tapi takut. Orang munafik yang dilakukan adalah keburukan tapi merasa aman. Ini perbedaan antara orang mukmin dan orang munafik. Orang mukmin tuh dia sholat, dia puasa, dia berzikir, berdoa, tapi takut amalannya tidak diterima. Khawatir, takut amalannya tidak diterima. Contoh, lihat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dua nabi yang mulia, diperintahkan meninggikan bangunan yang paling mulia di muka bumi atas perintah Zat yang maha mulia. Meninggikan bangunan Ka'bah atas perintah Allah. Siapa yang melakukan? Nabi Ibrahim Khalilullah dengan Nabi Ismail putranya. Selesai melakukan tugasnya, apa yang mereka lakukan? Berdoa, khawatir amalan mereka tidak diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mendengar dan Zat yang maha mengetahui. Beramal. Dua nabi diperintahkan Zat yang maha mulia membangun tempat yang paling mulia, masih berdoa khawatir amalannya tidak diterima. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik jauh dari amalan, tetapi selalu merasa aman dan tenang. Nggak ada beban dalam hidupnya, terlihatnya seperti itu. Ya. Antum nggak sholat, Allah Ghafurur Rahim. Antum nggak puasa, Allah Ghafurur Rahim. Antum mabuk-mabukan, Allah Ghafurur Rahim. Ya. Selalu yang dikatakan Allah Maha Pengampun. Ya. Antum lihat, ahlu maksiat, ketika mereka berbicara, baik di podcastnya, baik di ucapannya, baik di akunnya, selalu yang diangkat hanya satu sisi saja, Allah Ghafurur Rahim. Tidak pernah mengangkat inna azabi lasyadid, bahwasanya azab Allah ini sangat pedih, nggak pernah diangkat. Mereka membenarkan kelakuan mereka dengan mengatakan Allah Maha Pengampun. Betul, tidak dipungkiri Allah Maha Pengampun. Tetapi seharusnya seseorang itu ketika dia berada di lumpur kemaksiatan, yang dia ingat itu adalah azab Allah. Ketika dia bertaubat, dia ingat bahwa Allah Maha Pengampun. Karena kalau dia dalam lumpur kemaksiatan, kemudian yang hanya dia ingat Allah Maha Pengampun, dia lupa bahwa azab Allah sangat pedih, itu akan menjadi jalan bagi syaitan untuk membisiki dia terus berada dalam kemaksiatan. Kebalikannya, ketika dia bertaubat dan dia hanya memikirkan bahwa azab Allah sangat pedih, lupa bahwa Allah sangat pengampun, Maha Pengampun, maka dia akan menjadi hamba yang putus asa dari rahmat Allah. Maka penempatan dua hal ini pun harus tepat. Nah, orang munafik dia beramal buruk tapi merasa aman. Luar biasa. Nah, kita jangan sampai seperti ini ya ikhwah. Bayangkan, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, walina'tabira fi hadzal bab bihal as-sahabah radhiyallahu anhum khair hadhihi al-ummah. Agar kita faham, kata beliau, dari ucapan ini, maka kita akan lihat apa yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Razak menukilkan perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, man ta'ammala ahwal as-sahabah radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf. Siapa yang memperhatikan keadaan para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum, maka akan didapati dari mereka amalan mereka itu sangat banyak, tetapi rasa takut mereka itu sangat tinggi. Wa nahnu
ini Ibnu Qayyim berbicara tentang beliau dan di zaman beliau nih. Wa nahnu jama'na baina at-taqsir bal at-tafrid wal aman. Sedangkan kita menggabungkan antara kurangnya dalam beramal, bahkan kelalaian dari amalan, dan rasa aman. Ini Ibnu Qayyim di zaman beliau. Gimana kalau Ibnu Qayyim lihat zaman kita? Kata beliau, sahabat menggabungkan antara amalan dengan rasa takut, sedangkan kita menggabungkan antara kelalaian kurangnya beramal dengan rasa aman. Fahadha Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, masih dalam kitab Ibnu Qayyim, kitab Ad-Da' wad-Dawa, dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak. Fahadha Siddiq radhiyallahu anhu yaqul, As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, wadittu anni sya'rah fi jambi 'abdi mu'min. Aku berharap, kata Abu Bakar As-Siddiq, andaikan saja aku ini hanyalah sehelai rambut di samping seorang hamba yang beriman. Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah para nabi. Di dalam umat ini yang terbaik setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, andai saja aku ini hanyalah sehelai rambut di samping hamba yang beriman. Abu Bakar As-Siddiq. Amalannya banyak, tetapi rasa takutnya amat tinggi. Dzakarahu Ahmad anhu, disebutkan oleh Imam Ahmad tentangnya. Wa dzakara anhu aidan annahu kana yumsiku bilisanihi wa yaqul, hadza alladhi awradani al-mawarid. Dan suatu hari Abu Bakar As-Siddiq pernah memegang lisannya, kemudian mengatakan, hadza alladhi awradani al-mawarid. Inilah yang mengantarkanku kepada kebinasaan. Abu Bakar As-Siddiq berbicara tentang lisannya, Abu Bakar As-Siddiq, bahwa lisan ini yang dapat menghantarkan kepada kebinasaan. Gimana dengan lisan kita? Wa kana yabki katsira. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini banyak menangis, kata Ibnu Qayyim. Wa yaqul, dan pernah mengatakan, ubku fa in lam tabku fatabaku. Menangislah. Jika kalian tidak mampu menangis, maka berusahalah untuk menangis. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan umat untuk menangis? Karena tangisan air mata itu walau dipandang sebagai satu amalan yang sederhana, tetapi merupakan satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua tetesan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tetesan darah di dalam peperangan dan tetesan air mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tetesan air mata karena Allah ini harganya luar biasa. Ketika seseorang menangis lillah karena Allah Subhanahu wa taala, dia menangis dalam kesendirian, mengingat dosa-dosanya, mengingat segala nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Ketika dia tertimpa musibah, meneteskan air mata, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang dapat mempermudah atau meringankan musibahnya. Menetes air matanya. Ini adalah air mata yang dicintai oleh Allah. Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Bayangkan, salah satu amalan yang dapat menjadikan seorang hamba di padang mahsyar kelak terlindungi dari panasnya terik matahari adalah seseorang yang mengingat Allah di kala sendiri, berlinanglah air matanya. Mengingat Allah di kala sendiri, berlinang air matanya. Dia bawa kendaraan dia di atas motor dia, di atas mobil dia, berzikir dia, ingat dosa dia, mendengarkan tausiah, menangis, meneteskan air mata kala sendiri. Itu dapat menjadi penyelamat bagi dia di akhirat kelak. Jadi jangan pernah menganggap remeh yang namanya tetesan air mata. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kita menangis karena Allah? Nah, kita yang tahu jawabannya. Kapan terakhir kali kita ini menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Harusnya kita ketika rajin datang kajian itu lebih banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ternyata ketika belum kenal pengajian lebih mudah terenyuh hatinya. Tapi begitu datang kajian, sering ikut kajian, malah jauh dari menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu harus punya momentum waktu dia bermunajat kepada Allah seorang diri. Meluangkan waktu seorang diri untuk meneteskan air mata bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Air mata ini sangat luar biasa ya ikhwah.
Air mata sangat luar biasa. Tidak juga Abu Bakar As-Siddiq mengajak umat untuk meneteskan air mata. Ya? Teteskanlah air mata kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Kalau karena manusia bukan jadi pahala, malah jadi musibah untuk kita. Tapi jadikanlah tetesan air mata itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kana idza qama ila shalah ka'annahu 'udun min khasyatillahi 'azza wa jalla. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu kalau mendirikan salat itu seperti sebatang kayu. Saking rasa takutnya kepada Allah, enggak banyak gerak, tidak kanan kiri, tidak garuk-garuk, begana begini, tidak. Tapi fokus dengan salatnya seperti sebatang kayu yang khusyuk di dalam salatnya. Kita zaman sekarang baru punya jenggot dikit aja begini lagi salat terus. Ada yang begini, ya. Apalagi kalau tarawih, subhanallah, gerakannya macam-macam. Begini lagi bajunya, kerahnya digini-gini kan, ya, jamnya digini-gini kan. Subhanallah. Salat, fokus dengan salat kita. Jangan kemana-mana. Abu Bakar As-Siddiq fokus dengan salatnya. Wa utiya bi ta'irin faqallabahu thumma qala ma sida min saydin wa la quti'at syajaratun min syajaratin illa bima dhayya'at min at-tasbih. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ketika dihadirkan seekor burung, dia bolak-balikan burung tersebut, maka mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, tidaklah diburu hewan buruan dan tidaklah dipotong tanaman atau pohon itu illa bima dhayya'at min at-tasbih, melainkan karena hilangnya at-tasbih, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma hudira qala li Aisyah ya bunayyah, dan ketika menjelang sakaratul maut beliau, di momentum menjelang wafatnya beliau, qala li Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Aisyah, ya bunayyah, wahai putriku, inni asabtu min malil muslimin hadhihi al-aba'ata wa hadhihi al-hilab wa hadha al-'abd. Sesungguhnya ada harta kaum muslimin yang ada padaku, yaitu pakaian ini, al-hilab ini tempat buat susu itu di kalau susu sapi di apa namanya? Diperas. Ya, tempat mengumpulkan perasan susu. Wa hadzal 'abd, dan hamba ini, hamba saya ini, karena beliau Amirul Mukminin, ada pakaian untuk beliau, ada al-hilab, ini tempat perasan susu, dan juga hamba sahaya yang membantu beliau. Fa asri'i bihi ila Ibnu al-Khattab, maka serahkanlah ini semua kepada Umar Ibn al-Khattab. Masya Allah, masih memperhitungkan hal ini, padahal berapa banyak yang beliau sedekahkan untuk Islam. Bahkan beliau pernah menyedekahkan seluruh hartanya untuk Islam. Ketika Rasulullah bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Aku sisakan Allah dan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih merasa tidak melakukan apa-apa dan masih merasa kecil amalannya. Masya Allah, tabarakallah. Padahal Abu Bakar As-Siddiq ini sangat luar biasa. Bahkan kata Rasulullah, andai saja keimanan Abu Bakar As-Siddiq berada pada satu sisi timbangan dan keimanan seluruh umat berada pada satu sisi timbangan yang lain, akan lebih berat keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Cintanya kepada Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, sangat luar biasa. Terbukti di saat wafatnya, di saat masuk Islamnya ayah beliau, Abu Quhafah. Ketika Yaumu Fathil Makkah, terbukanya kota Makkah. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah beserta kaum muslimin datang dari Madinah menuju kota Makkah. Abu Quhafah, Uthman Abu Quhafah, saat itu belum beragama Islam. Dia tinggal di kota Makkah. Dan sudah cukup tua. Renta. Ketika mendengar akan datangnya kaum muslimin, meminta kepada putrinya yang kecil untuk mengantarnya ke Jabal Quhafah. Jabal Qubays, ke Jabal Qubays. Jabal Qubays itu lokasi yang sekarang jadi istana kerajaan di kota Mekah, Istana Sofa, samping Masjidil Haram. Diminta untuk diantar ke sana. Kemudian menanyakan kepada putrinya, apa yang kau lihat? Aku lihat rombongan orang dari arah Madinah, dari kejauhan. Karena banyak kaum muslimin saat itu. Kemudian apalagi yang kau lihat? Selang beberapa menit, mereka mulai menyebar. Kata Abu Quhafah, kalau sudah mulai menyebar berarti sudah dekat. Kita harus kembali ke rumah karena mereka sudah mengultimatum, siapa yang berada di dalam rumahnya maka dia dalam keadaan aman. Maka Abu Quhafah pun berusaha
untuk sampai ke rumahnya sebelum kaum muslimin datang ke posisi mereka. Dan tidak semua kaum muslimin tahu bahwa ini adalah ayah dari Abu Bakar As-Siddiq, kakek mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belumlah Abu Quhafah sampai di rumahnya sudah tertangkap oleh kaum muslimin. Kemudian berada di antara para tawanan. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq melihat ayahnya Abu Quhafah ada di antara para tawanan. Kemudian ayahnya mengatakan, bawalah aku kepada Muhammad. Maka dibawalah Abu Quhafah oleh Abu Bakar As-Siddiq ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak letakkan atau tempatkan ayahmu di tempatnya? Aku yang akan datang. Kata Abu Bakar As-Siddiq, engkau lebih berhak untuk didatangi wahai Rasulullah. Jadi lebih cinta kepada Rasulullah. Kemudian tanpa diduga Abu Quhafah mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membaiat saat itu Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq menangis meneteskan air mata. Rasulullah pun bertanya, "Ma yubkika ya Abu Bakar? Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar?" Kira-kira kenapa Abu Bakar menangis? Hah? Kenapa Abu Bakar menangis? Senang karena ayahnya masuk Islam? Andai saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masuk Islam ini adalah pamanmu Abu Talib, pasti engkau akan lebih bahagia. Kebahagiaanmu wahai Rasulullah lebih berharga daripada kebahagiaanku. Kecintaan macam apa yang seperti ini? Ada di antara kita yang cinta seperti itu kepada Rasulullah? Cintanya luar biasa Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di barisan terdepan. Tapi dengan segala keistimewaan tersebut masih merasa amalannya kecil. Enggak apa-apa. Enggak ada apa-apanya, kecil di mata beliau. Inilah ciri orang yang beriman, tidak melihat dirinya itu berjasa untuk perkembangan Islam, untuk kemajuan Islam, untuk dakwah Islam. Berbeda dengan kita di zaman sekarang. Baru melakukan sedikit untuk dakwah saja sudah merasa kalau bukan saya enggak ada tuh kajian. Kalau bukan saya tidak jadi tuh. Kalau bukan saya tidak ini loh. Sayalah. Selalu menyebutkan dirinya. Merasa paling berjasa. Tidak boleh seperti itu. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, "Wallahi lawadittu anni kuntu hadhihi syajarah tu'kalu wa tu'adad." Demi Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq, aku sangat berharap bahwa aku ini seperti pohon tersebut yang dibelah batangnya, dimakan ataupun dimakan. Apa yang dapat dimakan dari pohon tersebut. Abu Bakar berharap jadi sebatang pohon. Abu Bakar berharap jadi sehelai rambut. Umar Ibn Khattab pun seperti itu. Berharap menjadi tanah saja yang tidak dihisab. Kita, Masya Allah, tabarakallah, amalan kita minim, akan tetapi merasa aman. Nah ini yang harus kita rubah. Kita harus meningkatkan rasa takut dan meningkatkan amalan. Jangan merasa aman dengan amalan yang minim. Tapi tingkatkanlah amalan dan kita harus meningkatkan rasa takut. Semakin meningkat rasa takut, amalan akan meningkat. Semakin meningkat amalan, meningkat rasa takut. Dan ini saling berkaitan. Jadi jika ada salah satu yang turun, dia akan narik. Jika ada salah satu yang naik, dia pun akan menariknya. Maka berusahalah untuk meningkatkan kedua hal tersebut. Satu lagi boleh? Baik. Bab ke-65, yang pendek bab ke-65. Al-ilmu wal yaqin, ilmu dan keyakinan. Ilmu dan keyakinan. An Abi Sa'id Al-Kharraz rahimahullahu qala, al-ilmu masta'malaka wal yaqinu ma hamalaka. Al-ilmu masta'malaka wal yaqinu ma hamalaka. Abi Sa'id Al-Kharraz berkata, al-ilmu masta'malaka wal yaqinu ma hamalaka. Ilmu adalah sesuatu yang menggunakanmu
dan keyakinan adalah sesuatu yang menanggungmu. Paham nggak nih Pak? Ilmu adalah sesuatu yang menggunakanmu dan keyakinan adalah sesuatu yang menanggungmu. Ilmu sesuatu yang menggunakan kita. Ini kita punya tubuh nih, diri kita nih. Tubuh kita, diri kita ini digunakan oleh ilmu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan kita ini menunggang tubuh kita ini atau menanggung tubuh kita ini untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya Bapak ada di atas satu rel jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kendaraan yang membawa Bapak untuk sampai kepada tujuan tersebut adalah keyakinan, akidah, keyakinan yang benar. Dia menjadi kendaraan yang menanggung diri kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu menggunakan tubuh kita ini untuk beramal, meningkatkan amalan kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh di sini mengatakan hadza wasfun jamil. Ini adalah permisalan yang sangat indah. Lil ilmin nafi' wal yaqinis shadiq, untuk ilmu yang bermanfaat dan keyakinan yang benar. Fal ilmu masta'malaka fit ta'ah wal inayah wal ibadah. Ilmu adalah sesuatu yang menggunakanmu dalam ketaatan dan dalam ibadah. Wal yaqin, sedangkan yakin ma hamalaka fi sayrika ilallah. Sedangkan keyakinan ini adalah yang menanggungmu, yang menjadi kendaraanmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Falaula al-yaqin ma sara raqibu ilallah. Kalau bukan didasari dengan keyakinan, seseorang itu tidak akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia akan salah jalur. Karena keyakinan yang benar ini, dia adalah satu-satunya kendaraan yang ada di jalur tersebut, di jalur yang benar. Maka jika keyakinan kita keliru, tidak memiliki keyakinan yang benar, kita bisa saja menaiki kendaraan tetapi menuju jalur yang salah. Karena rel yang benar, jalur yang benar, kendaraannya hanyalah keyakinan yang benar. Jadi keyakinan ini adalah kendaraan kita untuk menuju keridhaan Allah. Ilmu yang kita miliki menggunakan tubuh dan diri kita untuk meningkatkan amalan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rel ini menuju Allah itu sangat panjang. Jalan menuju Allah itu sangat panjang. Yang terpenting adalah kita berada di rel tersebut saat ajal menjemput kita. Itu dasarnya adalah akidah yang benar. Dasarnya adalah tauhid, keyakinan yang benar. Yang terpenting kita ada di rel tersebut. Berapa banyak yang kita dapat dari amalan yang kita perbuat, dari ilmu yang kita amalkan, itu nomor dua. Yang pertama adalah kita berada di rel yang benar dulu. Tauhid, akidah yang benar. Maka kapanpun ajal menjemput kita, insya Allah keridhaan Allah ada pada diri kita. Tapi kalau kita sudah naik tunggangan yang salah, berada di rel yang salah, berada di jalur yang salah, sebanyak apapun amalan kita, kita menuju jalan yang keliru. Maka penting yang namanya tauhid, akidah, keyakinan, itu nomor utama. Keimanan itu nomor satu. Kata Syekh Albani pernah mengatakan bahwa jalan menuju Allah itu panjang. Ilmu ini luar biasa, banyak luar biasa. Yang terpenting adalah bukan kita dapat semua ilmu itu atau tidak. Tapi ketika Allah wafatkan kita, kita ada di jalur tersebut atau tidak. Itu yang terpenting. Maka ketabahan kita untuk terus berada di jalur itu, berusaha menggapai keridhaan Allah, insya Allah merupakan salah satu hal yang dapat mendatangkan keridhaan Allah untuk kita. Maka ini perkataan yang sangat indah. Al-ilmu masta'malaka wal yaqinu ma hamalaka. Ilmu itu adalah sesuatu yang menggunakanmu untuk beribadah kepada Allah, dan keyakinan adalah sesuatu yang menanggungmu, yang kau tunggangi untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan dari Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullah.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua, untuk ana dan antum, dan semoga kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan, terutama di waktu hujan seperti ini ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga mendatangkan keberkahan bagi kita. Di waktu hujan ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Bersyukur antum berada di kota hujan ya. Bertemu dengan banyak sekali waktu yang mustajab. Kita memang enggak ada di tanah suci, bukan berada di tempat yang mustajab. Tidak seperti orang-orang yang berada di Mekah, Madinah. Banyak mereka memiliki tempat yang mustajab, khususnya yang berada di kota Mekah ya. Mereka punya multazah, mereka punya Safa, Marwah bagi yang sa'i. Banyak tempat mustajab. Kita punya juga, Allah berikan kelebihan kepada kita, sering berada di waktu yang mustajab. Hujan ini jarang datang juga. Di Mekah, Madinah mungkin setahun hanya 1 pekan, 2 pekan. Kita hampir sepanjang tahun. Allah berikan karunia kita tinggal di kota hujan. Kota yang sering turun hujan. Dan turunnya hujan adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka kenikmatan ini manfaatkan sebaik mungkin. Karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan tinggal di kota hujan, salah satunya kita bersyukur dengan apa? Memperbanyak berdoa di saat waktu turunnya hujan. Karena ini kenikmatan, dan setiap kenikmatan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Apa ayat terakhirnya? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kelak di hari kiamat kalian akan ditanya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kalian, termasuk nikmat tinggal di kota hujan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.